nafsika wa kadzalika. Yang demikian ini lakukan fi jami'i ma taquluhu minal azkar. Yang demikian ini lakukan dari seluruh yang kamu ungkapkan dari zikir-zikir kamu dan doa-doa kamu dan yang lain-lainnya. Wa talib nafsaka. Minta, buktikan diri kamu itu untuk mewujudkan hakikat-hakikat tadi dan bagaimana kamu memiliki sifat-sifat yang demikian. Seperti ketika seseorang mengatakan subhanallah. Jadi jangan hanya di lidah saja. Kata-kata subhanallah, maha suci Allah. Ketika seseorang mengatakan subhanallah mumtali'ul qalb bitanzihillah wa ta'zimihi. Jadi ketika mengatakan subhanallah, hatinya itu penuh dengan muatan kata-kata tadi. Ya, bagaimana yang di hati itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Maha suci Allah, agungkanlah Allah. Ketika mengatakan subhanallah, kemudian ketika mengatakan alhamdulillah, terbayang bagaimana kenikmatan Allah yang sangat banyak yang diberikan Allah pada dirinya. Alhamdulillah. Bagaimana dia bisa bangun alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun dari tidur alhamdulillah. Setelah makan alhamdulillah. Banyak mereka-mereka yang tidak mampu lagi makan kecuali dengan selang, dengan sonde, dengan bermacam-macam cara yang terjadi di rumah sakit, dengan infus. Ini masih bisa makan, minum melalui mulut. Alhamdulillah. Melihat orang di sekitarnya yang duduk nggak bisa bangun, dia masih bisa berjalan. Alhamdulillah. Jadi kata-kata tadi dirasakan kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan itu dan diungkapkan dengan lisannya alhamdulillah. Kemudian ketika seseorang mengatakan Rabbighfirli, jadi terbayang bagaimana dosa yang sangat banyak yang dia lakukan. Jadi jangan berpikir seseorang tuh hari ini anak punya dosa. Antum kenapa enggak istighfar? Enggak dosaan hari ini. Anak enggak keluar rumah. Lockdown. Jadi dosanya juga lockdown semua. Ente enggak keluar rumah, tapi kenapa setelah sholat kamu mengatakan astagfirullah? Baru aja sholat selesai. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Memang kamu ketika sholat itu buat maksiat? Iya, kenapa ya Ustaz? Ya, anak habis sholat bicara astagfirullah. Ya kamu sholatnya hanya gerakan aja. Sholat kamu itu hanya adaan, laisa iqamatan. Padahal perintahnya adalah wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kamu sholat, wa aqimis, kamu laksanakan sholat. Yang kamu ingat, bisnis kamu semuanya. Baru masuk sholat, sudah muter. Yang ingat takbir sama salam. Nah ini perlu istighfar. Padahal sholat itu bisa kita bagi dengan 3 bagian. Ada yang iqamah, ada yang ruku, ada yang sujud. Diri kan. Nah ini perjalanan yang pertama ini seperti ini penting sekali. Antum kalau pesawat mau take off itu menentukan sekali. Ya, take off-nya ini menentukan. Nah, sholat pun begitu. Kapan yang menentukan? Ketika antum mengatakan Allahu Akbar. Jadi pasti godaan banyak. Apa godaan itu? Masalah ini, urusan banyak diganggu. Tapi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang lain ringan semua. Ini yang maha besar. Jadi yang lain bertumbangan semua. Bagaimana menumbangkan seluruh yang mengganggu kita. Itulah pesawat kalau take off itu kekuatan penuh antum. Kalau enggak nyungsep. Allahu Akbar terus ingat sana sini ini.
Antum sendiri Allah Akbar nggak yakin. Ketika mengatakan Allahu Akbar, seluruh masalah yang ada itu ringan semua, kecil semua. Bahkan alam semesta itu kecil semuanya. Nah itu. Nah, di situ perlu tilawah, terus nanti muncul ruku. Ketika dalam perjalanan pertama itu sampai selesai baca surat, baca Fatihah, ini sepertiganya. Kemudian ruku lurus. Artinya tahapan-tahapan itu penting dalam sholat. Jadi kalau dia katakan, anak nggak buat maksiat, lockdown, terus tadi istighfar, berarti sholatnya punya masalah. Baru aja sholat. Manusia yang tidak punya dosa terdahulu, sekarang dan akan datang, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali istighfar? Ada yang mengatakan setiap majlis 70 sampai 100 kali. Ketika ditanya, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang syakur, yang banyak bersyukur pada Allah. Jadi manusia tidak, seseorang sangat hati-hati untuk muncul sifat ujub atau bahkan mentazkiyah dirinya dianggap bagus. Nah, ini berbahaya. Dan itu mengerjaan iblis, setan. Iblis sangat lihai untuk masuk ke orang ini dalam pintu ini, orang ini pintu ini, orang pintu ini. Dan tahu kelemahan masing-masing orang, coba. Dan semua ilmu dia kuasai. Rajih wal marju, ilmu ini, ilmu dia menguasai semua. Tergantung orangnya. Kalau orangnya pandai, dia tahu juga bagaimana menghadapi orang itu sendiri. Olehnya itu, ketika seseorang mengatakan Rabbighfirli, maka yang harus dia yakini adalah diingat bagaimana abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Abu'u laka bi ni'matika. Aku mengakui segala kenikmatanmu yang kau berikan padaku ya Rabb. Wa abu'u bi dzambi. Aku akui dosa-dosaku. Kemudian meminta faghfirli, ampunilah hambamu ya Rabb.